Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, suku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan ini, hari Sabtu, sahabatku pekan biasa ke-25 ini, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas, bab 9 ayat 43 sampai dengan 45. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang takjub akan segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, mari kita lihat kembali penggalan ayat dalam firman Tuhan tadi. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Sahabatku yang terkasih, seringkali kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita, sahabatku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan? Mungkin sudah seringkali terlontar dalam doa-doa kita, sahabatku, ketika mengalami situasi sulit ya. Sahabatku yang terkasih, banyak peristiwa yang terkadang tidak kita inginkan, tetapi justru terjadi, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, seringkali pula ketika jawaban yang diharapkan tidak juga kunjung ditemukan, kita justru marah dan berpaling dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, para murid juga tidak begitu saja mengerti mengenai Kristus yang harus menderita, sahabatku. Sebagai seorang pemimpin besar, konsep bahwa Yesus harus menderita dan menyerahkan diri tidak ada dalam pikiran para murid, sahabatku. Mereka mengira bahwa Yesus seharusnya dipermuliakan sebagai utusan Tuhan, bukan menderita, sahabatku. Oleh sebab itu, sahabatku yang terkasih, kenyataan bahwa Yesus harus menderita dan wafat justru tidak dihiraukan dan ditolak, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam hidup ini kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai yang kita inginkan ya, sahabatku. Contohnya apa? Banyak hal, sahabatku. Inginnya bisnis sukses terus ya, tidak ada yang rugi. Inginnya pekerjaan selalu lancar terus, sahabatku. Dan lain sebagainya, sahabatku yang terkasih. Inginnya juga dalam hubungan rumah tangga tetap harmonis saja, sahabatku. Tapi terkadang apa yang terjadi? Banyak kerikil-kerikil kecil, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ketika ada peristiwa yang tidak kita inginkan, kerap kali kita tidak bisa menerimanya, sahabatku. Hal ini sama dengan yang dialami oleh para murid loh, sahabatku. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit akan nasib sang guru, sahabatku. Akan tetapi, justru di balik semua peristiwa pahit yang kita alami, ada kemuliaan Tuhan yang menunggu
untuk dianugerahkan kepada kita, sahabatku. Sesudah sengsara dan wafatnya, ia bangkit dengan mulia dan mengalahkan maut, sahabatku. Sungguh, tanpa sengsara dan wafat Kristus, tidak pernah ada warta akan kemuliaannya, sahabatku. Begitupun kita, sahabatku, jika mau memanggul salib kehidupan dan bersandar pada Allah saja, maka karya Tuhan akan dinyatakan dalam diri kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga kami bersabar dalam penderitaan dan senantiasa berpengharapan dalam iman akan Engkau ya Tuhan. Serta pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama pada kesempatan ini mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita berefleksi sahabatku pada kesempatan ini. Mari kita semakin berani memanggul salib kehidupan kita, serta selalu bersandar pada kuasa Allah. Dan percaya dan yakin apapun yang kita alami, segala jatuh bangun kita, kerikil-kerikil dalam kehidupan kita, kalau kita selalu sertakan Tuhan, kita semakin kuat, kita semakin tangguh, dan kita semakin dikuatkan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.